Di masa lalu, jauh sebelum dunia seperti yang kita kenal sekarang, ada sebuah kaum yang terkenal karena kekuatan dan ukuran tubuh mereka yang luar biasa. Mereka dikenal sebagai kaum Jabarun, manusia raksasa yang menjulang tinggi dengan tubuh sebesar pohon-pohon besar. Kisah ini berawal saat Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu, Nabi Musa memperlihatkan salah satu mukjizat terbesarnya yang begitu mengagumkan, yaitu saat ia membelah Laut Merah. Dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut yang luas itu terbelah, menciptakan jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya untuk menyeberang dengan selamat, menghindari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Setelah berhasil melintasi laut yang terbelah dan selamat dari ancaman Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa dan umatnya untuk melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Tempat itu dikenal sebagai Ardul Muqaddasah, sebuah tanah suci yang diberkahi oleh Allah. Di sana, terbentang tanah yang subur, penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran, yang kelak akan menjadi tempat tinggal mereka. Bertahun-tahun lamanya, Nabi Musa dan kaumnya mengembara di padang pasir, mencari tanah yang dijanjikan ini. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh rintangan, mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Di sana, terbentang tanah yang penuh berkah, siap menunggu mereka untuk mengisinya dengan kehidupan yang penuh kedamaian dan keberkahan. Namun, tanah itu tidak kosong. Di sana tinggallah kaum yang dikenal sebagai Jabbarun. Mereka adalah raksasa setinggi 22 meter, dengan tubuh yang kekar dan mata yang memancarkan kilat ketakutan. Setiap kali mereka berjalan, bumi bergetar, dan setiap kali mereka bersuara, gunung-gunung seakan merunduk. Ketika Bani Israel mengetahui kabar tentang kaum Jabbarun ini, mereka merasa takut. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Gumam mereka. Mereka begitu besar dan kuat, sementara kita hanyalah manusia biasa. Kabar tentang kaum raksasa ini menyebar dengan cepat, dan rasa takut menjalar di hati setiap orang. Bani Israel pun mulai meragukan kemampuan mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Mereka berkumpul di sekitar Nabi Musa. Mereka mengungkapkan ketakutan dengan berkata, "Wahai Musa, kaum itu terlalu kuat untuk kita. Kami tak sanggup menghadapinya." Nabi Musa kemudian mengingatkan mereka tentang perintah Allah yang tertulis dalam Al-Quran. "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Bani Israel, yang dikenal sebagai kaum yang penakut, enggan menghadapi tantangan di depan mereka. Mereka lebih memilih menunggu hingga penduduk itu meninggalkan tanah itu, baru kemudian mereka akan masuk dan mengambil alih. Mereka ingin memperoleh tanah yang dijanjikan tanpa harus berperang, meskipun mereka telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal, mereka sudah menyaksikan sendiri berbagai mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berulang kali mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk mukjizat terbesar ketika Nabi Musa membelah Laut Merah. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat laut yang luas itu terbelah, memberi mereka jalan untuk lolos dari bahaya. Namun, meski telah menyaksikan semua keajaiban ini, mereka tetap saja ragu dan tidak sepenuhnya percaya kepada Allah dan Nabi-Nya. Rasa takut itu begitu dalam, hingga banyak dari mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mulai berkeluh kesah dan berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22. Namun, Nabi Musa, dengan keteguhan hati yang selalu ia miliki, tidak goyah.
"Janganlah takut," katanya dengan penuh keyakinan. "Allah bersama kita. Jika kita beriman dan bertawakal, tidak ada yang mustahil. Allah yang telah membebaskan kita dari tangan Firaun. Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita." Musa pun kembali menasihati mereka. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. "Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Namun kebanyakan dari Bani Israel tetap ragu dan takut, sehingga mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Bani Israel yang ketakutannya begitu besar, berpikir dengan logika yang keliru. Mereka berkata, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjanjikan kemenangan, maka biarlah Musa dan Allah saja yang berperang. Jika mereka sudah menang, barulah kami akan memasuki kota itu." Ini adalah bentuk pembangkangan mereka terhadap perintah Nabi Musa, sebuah tindakan yang menunjukkan keras kepala dan ketakutan mereka yang mendalam. Ketakutan mereka bukan tanpa alasan, karena beredar kabar bahwa kota yang akan mereka masuki dihuni oleh raksasa-raksasa yang kejam dan bengis terhadap siapapun yang bukan dari golongan mereka. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan Jabarun. Namun sebenarnya, Jabarun bukanlah nama sebuah kaum, melainkan sebutan bagi mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kaum Jabarun ini adalah keturunan dari bangsa Amalek, sisa-sisa dari kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam. Mereka adalah manusia berukuran raksasa, tinggi dan besar, dengan postur yang mengintimidasi. Konon, tinggi rata-rata dari kaum ini mencapai 50 hasta atau sekitar 22 meter. Bani Israel merasa takut membayangkan harus berhadapan dengan makhluk sebesar dan sekuat itu, meskipun mereka telah berkali-kali menyaksikan mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa. Dan karena rasa takut inilah, mereka terus berusaha menghindari pertempuran dan melanggar perintah Nabi Musa, meski jalan menuju tanah yang dijanjikan sudah terbuka di depan mata. Namun, di tengah ketakutan itu, ada dua orang pemberani di antara Bani Israel, yakni Kalib dan Yusha. Nabi Musa memutuskan untuk mengirim mereka untuk menyelidiki negeri itu. Dengan penuh kehati-hatian, kedua orang itu berangkat dan bergerak mengendap-endap hingga akhirnya berhasil menyusup masuk ke dalam kota. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat bahwa desas-desus itu ternyata benar. Kaum Jabarun memang memiliki postur tubuh yang luar biasa tinggi dan besar, persis seperti yang telah diceritakan oleh banyak orang. Mereka adalah raksasa dalam arti yang sebenarnya, dengan tubuh yang menjulang tinggi dan otot-otot yang kekar. Namun, nasib kurang beruntung menimpa kedua pengintai ini. Saat sedang mencoba bersembunyi, mereka tidak sengaja tertangkap oleh salah seorang dari kaum Jabarun. Tanpa ampun, mereka digiring ke hadapan pemimpin kaum tersebut. Di depan sang pemimpin, kedua orang ini segera diinterogasi, dihadapkan dengan situasi yang mengancam nyawa mereka di negeri asing itu. Pemimpin kaum Jabarun memandang kedua pengintai itu dengan tajam, lalu bertanya, "Kalian berasal dari mana? Dan apa tujuan kalian datang ke sini?" Dengan ketegangan yang menyelimuti, salah satu dari mereka menjawab, "Kami berasal dari kaum Musa. Musa adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kami. Kami berdua diutus oleh Musa untuk mengintai seberapa besar postur tubuh kalian dan memastikan apakah benar di balik tembok ini tinggal kaum raksasa." Mendengar jawaban itu, pemimpin Jabarun tersenyum tipis. Tanpa banyak berkata, ia memberikan kepada mereka satu biji buah anggur yang berasal dari kebun kaum Jabarun. Namun, buah anggur ini bukan buah anggur biasa. Ukurannya sangat luar biasa besar, begitu besar hingga butuh 4 orang manusia biasa untuk menghabiskannya.
Bisa kalian bayangkan, jika satu biji anggur saja sebesar itu, bagaimana rupa dan ukuran tubuh dari kaum Jabarun ini? Tentu, tubuh mereka jauh lebih besar dari yang pernah terlintas di benak siapapun. Kemudian, pemimpin kaum Jabarun menyerahkan biji anggur raksasa itu sambil berkata, "Bawalah anggur ini kepada Musa. Dari buah anggur ini, dia akan bisa menilai seberapa besar postur tubuh kami." Dengan tugas yang diberikan, kedua pengintai itu segera kembali menuju Nabi Musa, membawa anggur yang sangat besar itu. Sesampainya di hadapan Nabi Musa, mereka memperlihatkan anggur raksasa tersebut dan berkata, "Wahai Musa, di dalam kota itu memang benar terdapat kaum raksasa yang luar biasa besar. Mereka juga sangat kejam dan beringas. Mereka tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sendiri tidak akan masuk ke sana selama mereka masih ada di dalamnya." Kamu bisa membayangkan betapa besarnya mereka hanya dengan melihat anggur ini. Dari ukuran anggur yang begitu besar, kedua orang ini merasa kapok dan trauma. Mereka tak sanggup membayangkan bagaimana besarnya tubuh kaum Jabarun. Kabar tentang ukuran raksasa ini membuat seluruh Bani Israel semakin ketakutan dan menolak untuk berperang. Tak ada satupun dari mereka yang mau menghadapi kaum Jabarun yang mengerikan itu. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menjanjikan kemenangan kepada Bani Israel, jika mereka mau berperang, mereka tetap menolak untuk mengikuti perintahnya. Janji Allah itu nyata, seperti peristiwa terbelahnya Laut Merah yang dilakukan oleh Allah melalui Nabi Musa, di mana Bani Israel hanya berdiri pasif dan menyaksikan keajaiban tersebut terjadi. Semua itu adalah hasil dari pertolongan Allah dan mukjizat-Nya. Situasinya sama halnya dengan apa yang mereka hadapi sekarang. Jika mereka niat dan berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu mereka, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Namun, meskipun Allah telah memberikan janji dan kemudahan, Bani Israel yang telah lama dijajah oleh Fir'aun menunjukkan mental yang sangat pengecut. Akibatnya, Allah memberikan hukuman atas ketidakpercayaan mereka. Allah berfirman, "Sesungguhnya negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka, janganlah engkau bersedih atas kaum yang fasik itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 26. Dengan hukuman ini, Allah menegaskan bahwa mereka akan tersesat di padang pasir selama 40 tahun lamanya. Allah berfirman, agar Bani Israel tidak merasa sedih memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mulai kehilangan harapan karena tidak ada satupun dari kaumnya yang mau menaati perintah kecuali Yusha dan Kalib, Nabi Musa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, aku tidak mempunyai kekuasaan apapun, kecuali atas diriku sendiri dan saudaraku. Oleh sebab itu, pisahkanlah antara kami dan kaum yang fasik itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 25. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk memisahkan mereka dari orang-orang yang menolak berjuang, sehingga hanya Musa, Harun, Yusha, dan Kalib yang akan melanjutkan tugas mereka. Dengan demikian, Musa dan Harun akan memimpin mereka untuk berperang dan memasuki tanah itu, sementara Bani Israel yang pengecut akan dibiarkan tersesat di padang pasir. Ketika Bani Israel yang menolak berperang merasa putus asa, mereka mulai berpikir untuk kembali ke Mesir. Mereka merasa lebih baik hidup sebagai budak di Mesir daripada menghadapi kemungkinan mati berperang di tanah yang dijanjikan itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permohonan Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan bahwa tanah suci yang telah dijanjikan akan diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun ke depan. Mereka yang mencoba kembali ke Mesir akan berakhir kembali di titik awal perjalanan mereka. Selama 40 tahun mereka akan berputar-putar di padang pasir Sinai, mengalami kebingungan dan kesulitan tanpa henti.
Di tengah terik matahari padang pasir yang membakar, serta kesulitan mendapatkan makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pertolongan kepada kaum ini. Allah mengirimkan awan untuk memberikan naungan dan melindungi mereka dari terik matahari. Selain itu, ketika mereka kekurangan makanan dan minuman, Allah menurunkan mana dan salwa sebagai pengganti. Mana adalah sejenis madu yang lembut dan manis yang menjadi minuman mereka, sementara salwa adalah burung puyuh yang dagingnya sangat lezat. Burung-burung ini datang berbondong-bondong dari tempat yang tidak dikenal dan dengan mudah bisa ditangkap serta dimakan oleh mereka. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Selama 40 tahun di padang pasir, meskipun mereka terus mengalami kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Dan dalam perjalanannya, generasi kaum Jabarun akan berakhir pada sosok Jalut. Jalut adalah seorang raja raksasa yang menakutkan, yang akan menjadi akhir dari kisah kaum Jabarun. Ia dikenal karena postur tubuhnya yang sangat besar dan kekuatan yang menakjubkan. Namun, nasibnya berubah ketika ia dihadapi oleh Nabi Daud dalam sebuah duel epik 1 lawan 1. Dalam pertarungan yang menentukan itu, Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut, menandai berakhirnya kekuasaan kaum Jabarun. Wallahu alam bisawab. Dan demikianlah akhir dari kisah kaum Jabarun, yang menjadi bagian dari sejarah penuh mukjizat dan pelajaran. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih dalam. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.